الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر الذي خلق الشمس والقمر يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Mulai dari yang dinamakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus ke muka bumi ini untuk menjadi nabi yang merupakan contoh tauladan bagi kita semua dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib kembali mengajak hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam hidup kita. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita semua telah mengetahui bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan kita juga telah paham betul apa tujuan kita hidup di dunia ini. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya Allah menciptakan hidup dan mati karena Allah ingin melihat siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya. Ketika di pada mahsyar nanti, kita semua akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa kita akan menghadap kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Dan pada saat itu, ayah, ibu, saudara, kerabat, dan bahkan pasangan hidup kita pun tidak bisa menolong kita, karena mereka juga sibuk dan takut mempertanggungjawabkan amal mereka masing-masing. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka alangkah bahagianya orang-orang pada saat itu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menerima catatan amal mereka dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Dan saat di surga nanti, mereka juga akan menerima berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka juga akan bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Maka jawaban pertama penghuni neraka itu, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bukankah kita semua telah mengetahui bahwa amalan yang akan pertama kali dihisab amalnya adalah sholat,
Dan sholat juga merupakan pembeda antara kita umat muslim dan kaum kafir, yaitu sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara biha." Barang siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka sungguh ia telah kafir secara nyata. Kita tidak melaksanakan ibadah puasa, kita tetap bisa dikatakan Islam. Kita tidak membayar zakat, kita tetap dikatakan Islam. Kita tidak menunaikan ibadah haji, kita tetap dikatakan Islam. Tetapi jika kita tidak melaksanakan sholat, maka keislaman kita dipertanyakan. Tetapi jemaah sekalian, begitu banyak juga saudara-saudara kita yang sholat 5 waktu, bahkan sholat di masjid, tetapi tidak sedikit pun amalan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa demikian? Dijelaskan di dalam Al-Quran, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, yang sholat karena hanya menginginkan ridho dari manusia. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita memperbaiki kualitas dan nilai-nilai sholat kita. Bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tetapi juga menjaga niat dan tujuan kita. Jangan sholat hanya untuk dilihat oleh orang lain. Jangan sholat hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi sholatlah betul-betul hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para penghuni neraka kembali menjawab, walam nahnu nut'imul miskin, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Begitu banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang bangga akan hartanya, namun mereka tidak mengetahui bahwa sebagian dari harta yang mereka miliki itu ada hak orang miskin. Dan salah satu kunci agar ketaatan kita sempurna, yaitu dengan cara menyedekahkan atau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang baik, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka dari itu jemaah sekalian, agar ketaatan kita sempurna, marilah kita menyedekahkan atau menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak orang yang diuji dengan, begitu banyak orang yang lulus saat diuji dengan kemiskinan, begitu banyak orang yang lulus saat diuji dengan ketidaksanggupan. Tetapi hanya sedikit orang yang lulus saat diuji dengan harta, karena mereka tidak mengetahui bahwa sesungguhnya harta yang mereka miliki itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan. Kemudian para penghuni neraka kembali menjawab, wa kunna nahudu ma'al khaidin. Bahkan kami bisa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Memang benar, kita tidak boleh memilih-milih teman, tetapi kita juga harus mengingat, jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan terpercik kewangiannya. Dan jika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan berbau asap. Maknanya, lingkungan pergaulan sangatlah berpengaruh besar terhadap kepribadian kita. Karena terkadang pergaulan yang baik lebih menyentuh daripada 1000 nasihat. Oleh karena itu jamaah sekalian, tetaplah menjaga kepribadian kita tetaplah menjaga persatuan, dan tetaplah menjaga kepribadian kita dalam bergaul. Kemudian penghuni neraka kembali menjawab,
wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dan kami mendustakan hari pembalasan sehingga datang kepada kami kematian. Sudah banyak orang yang mengetahui bahwa hidup ini hanyalah sementara, tetapi banyak orang yang tingkah lakunya seakan-akan mereka akan hidup selamanya. Memang hidup ini hanyalah sementara, dan semua yang kita miliki saat ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan, harta, kuasa, ilmu, dan semua yang kita miliki ini akan habis. Dan lalu apa yang kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah? Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah yaitu ketakwaan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mengabadikan penyesalan penghuni neraka agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala fima amara wa antahu amma naha anhu wa hadar wa lamu anna Allah ta'ala sallu ala nabiyyina qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.